Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Sakina, kelas PAI 2B, akan menjelaskan mata pelajaran Ulumul Quran. Ulumul Quran menurut bahasa etimologi terdiri dari dua kata. Yang pertama ulumul Quran, ulum yang berarti bentuk jamak dari ilmu yang berarti ilmu pengetahuan. Yang kedua Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang berarti membaca atau bacaan. Jadi secara bahasa ulumul Quran berarti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran atau pengetahuan-pengetahuan seputar Al-Quran. Dalam mata pelajaran ulumul Quran mencakup beberapa materi. Yang pertama nuzulul Quran dan kodifikasi Al-Quran. Nuzulul Quran secara bahasa berarti turunnya Al-Quran. Peristiwa ini merupakan momen penting dalam sejarah Islam, yaitu turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. Dimulai pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun dan sedang berkhalwat di Gua Hira. Proses turunnya Al-Quran ini dibagi menjadi dua periode. Periode Mekah sebelum hijrah, periode Madinah setelah hijrah. Kodifikasi Al-Quran adalah proses pengumpulan penulisan dan penyusunan ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan ke dalam satu mushaf. Meskipun Al-Quran diturunkan secara bertahap, telah diajarkan serta dihafal oleh para sahabat Nabi. Namun pada masa Nabi Muhammad SAW belum ada satu mushaf yang lengkap. Contoh nuzulul Quran, periode Mekah, ayat-ayat yang turun pada periode Mekah lebih banyak berkaitan dengan tauhid, akidah, dan dasar-dasar ajaran Islam. Contohnya adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang merupakan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW. Periode Madinah, ayat-ayat yang diturunkan pada periode Madinah lebih banyak berkaitan dengan muamalah, syariat, dan hukum Islam. Contohnya adalah surat Al-Baqarah ayat 282 tentang utang piutang yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Yang ketiga secara bahasa asbabun nuzul. Secara bahasa asbabun nuzul terdiri dari dua kata, asbab sebab dan nuzul turun. Secara istilah asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menjadi latar belakang turunnya suatu ayat atau beberapa ayat Al-Quran. Macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama ta'adudul asbab wal nazil wahid, beberapa sebab yang melatar belakangi turunnya satu ayat atau peristiwa atau wahyu. Dua ta'adud an-nazil wal asbab wahid, satu sebab yang melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Contoh asbabun nuzul, seseorang yang mabuk saat mengimami sholat dan salah membaca surat Al-Kafirun yang menyebabkan turunnya surat An-Nisa ayat 43. Materi yang ketiga munasabah. Munasabah secara bahasa berarti keserasian atau hubungan dalam konteks ulumul Quran. Munasabah mengacu pada hubungan antara ayat-ayat Al-Quran baik secara redaksi maupun makna. Imam Al-Suyuti mendefinisikan sebagai keterkaitan antara suatu bagian Al-Quran dengan bagian lainnya sehingga membentuk satu kesatuan yang rapi dan sistematis.
Jenis-jenis munasabah: munasabah antara ayat dengan ayat, munasabah antara surat dengan surat, munasabah antara nama surat dengan isi surat, munasabah antara awal surat dengan akhir surat, munasabah antara ayat dengan fasilah atau penutup ayat. Contoh penerapan munasabah antara surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah. Surat Al-Fatihah berisi doa agar diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Surat Al-Baqarah kemudian menjelaskan jalan yang lurus itu dengan mengikuti petunjuk Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 Al-Baqarah ayat 2. Yang keempat, nasih mansuh adalah dua istilah dalam ilmu tafsir Al-Quran merujuk pada konsep penghapusan atau pembatalan suatu hukum atau ayat lain yang turun kemudian. Nasah berarti hukum atau ayat yang menghapus, sedangkan mansuh adalah hukum atau ayat yang dihapus atau dibatalkan. Contoh nasah mansuh, ada beberapa contoh nasah mansuh yang disebutkan dalam literatur Islam. Salah satunya adalah ayat tentang kewajiban sedekah sebelum berbicara dengan Nabi. Quran surah Al-Mujadalah ayat 12 yang dimansuh oleh ayat lain yang tidak lagi mewajibkan sedekah tersebut. Quran surah Al-Mujadalah ayat 13. Yang kelima, muhkam mutasyabih. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat muhkam mutasyabih. Muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya jelas, tegas, dan tidak menimbulkan keraguan. Ayat-ayat ini mudah dipahami baik dari segi lafaz maupun makna. Contohnya surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Maknanya jelas bahwa Allah itu Esa. Mutasyabih adalah ayat-ayat yang maknanya tidak jelas atau memiliki beberapa kemungkinan makna, sehingga membutuhkan pemahaman yang mendalam dan penafsiran lebih lanjut. Contohnya ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah seperti yadullah, tangan Allah, wajhullah, wajah Allah, dan lain-lain. Ayat-ayat ini tidak bisa dipahami secara harfiah tetapi ditakwilkan sesuai dengan kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Yang keenam, pawati aswar. Pawati aswar secara bahasa berarti pembukaan surat dalam Al-Quran. Secara istilah, pawati aswar adalah kalimat atau huruf yang menjadi pembuka dari suatu surat dalam Al-Quran. Pawati aswar bisa berupa huruf-huruf muqatta'ah, huruf yang terpisah, pujian kepada Allah, panggilan, atau bentuk-bentuk lainnya. Contoh pawati aswar, huruf muqatta'ah, alif, lam, mim pada awal surat Al-Baqarah, alif, lam, ra pada awal surat Yunus, kaf, ha, ya, ain, shad pada awal surat Maryam, Yasin pada awal surat Yasin. Pujian kepada Allah, alhamdulillah pada surat Al-Fatihah dan berupa surat lainnya. Subhanallazi pada surat Al-Isra. Panggilan ya ayyuha pada awal surat Al-Ahzab dan beberapa surat lainnya.
Yang ketujuh, i'zaz Quran, merujuk pada aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran yang tidak dapat ditandingi atau dicontoh oleh manusia. Ini mencakup keindahan bahasa, kandungan ilmiah, serta informasi tentang hal-hal gaib yang termaktub di dalamnya. Salah satu contohnya dalam aspek kebahasaan atau balaghah, keindahan bahasa. Al-Quran memiliki gaya bahasa yang sangat indah dan fasih, yang sulit ditiru oleh sastrawan Arab sekalipun. I'jaz a'dadi, kemukjizatan angka. Beberapa ulama meneliti angka-angka tertentu dalam Quran, seperti angka 7 dan 19 yang menurut mereka memiliki pola dan makna tertentu dan merujuk dan menunjukkan kemukjizatan. Yang kedelapan, ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran. Tujuannya untuk menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran, baik dari segi makna, hikmah, maupun hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Ilmu tafsir membantu umat Islam memahami pesan-pesan Al-Quran dengan lebih mendalam dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya tafsir bil matsur, penafsiran ayat Al-Quran lain, hadis Nabi Muhammad SAW, atau pendapat sahabat dan tabi'in yang memiliki otoritas. Contoh menafsirkan ayat tentang sholat dengan hadis-hadis yang menjelaskan tata cara sholat. Yang kesembilan, qiraat atau cara membaca Al-Quran memiliki pengaruh signifikan terhadap penafsiran ayat-ayat suci, bahkan dapat mempengaruhi pemahaman hukum Islam. Perbedaan qiraat, meskipun tidak mengubah substansinya ajaran Al-Quran, dapat memperkaya makna dan memberikan keluasan dalam penafsiran, serta menjadi dasar dalam istinbat hukum. Salah satu contohnya ayat tentang wudu. Dalam ayat tentang wudu, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6, terdapat perbedaan qiraat pada lafaz wa arjulaikum dan usap kepala. Ada yang membaca dengan patah wa arjulakum yang berarti mengusap. Salah satu contohnya ayat tentang wudu, Quran Surah Al-Ma'idah, terdapat perbedaan qiraat pada lafaz wa arjulaikum dan cuci kepala. Ada yang membaca dengan patah wa arjulakum yang berarti mengusap kepala. Perbedaan ini menimbulkan dua pendapat dalam fikih tentang cara berwudu, apakah wajib mencuci kepala atau cukup mengusapnya saja. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.